Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimateraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa di antara kita di sini yang tidak senang atau tidak suka kalau diberi hadiah? Boleh angkat tangan siapa yang gak senang kalau dikasih hadiah? Ada? Iya, nanti kalau terima hadiah, hadiahnya kasih ke Romo ya. Iya. Pasti kita sedari kecil ya, kalau diberi hadiah pasti senang. Apalagi kalau kita pas ulang tahun, Natal, atau kita merayakan anniversary, kita pasti suka kalau diberi hadiah. Tandanya orang lain itu perhatian kepada kita. Tapi tentu sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita menerima hadiah, apa yang kita lihat? Apakah sekedar hadiahnya atau yang memberi hadiah? Apakah hadiahnya saja ataukah kita juga mau melihat siapa yang memberi hadiah? Kalau kita hanya melihat hadiahnya tanpa melihat siapa yang memberi, maka kita akan menjadi orang yang kurang bersyukur. Karena tidak selamanya orang akan memberi kita hadiah. Kalau relasi kita hanya didasarkan pada apa yang orang lain berikan, maka relasi itu akan dangkal sekali. Contohnya kalau kita berpacaran, kalau kita menyukai seseorang, kalau karena pacar kita suka memberi hadiah, dan ketika pacar kita sudah tidak lagi memberikan hadiah, apakah kita ini masih mencintai dia? Sama juga anak-anak, apakah anak-anak menghormati, menyayangi orang tuanya karena orang tuanya suka memberi hadiah atau tidak? Ketika orang tuanya sudah tidak lagi bisa memberikan hadiah, apakah anak-anak masih menghargai, masih mencintai orang tuanya? Minggu lalu kita merayakan Hari Raya Kakek Nenek dan Lansia dengan tema Tiada Lagi Kesepian. Kalau kita boleh renungkan, mengapa para lansia kakek ini menjadi kesepian? Karena anak-anak sudah tidak menganggap orang tuanya berguna.
Ketika orang tua sudah tidak bisa memberikan apa-apa lagi, tidak mampu memberikan apa yang mereka mau, anak-anak suka meninggalkan orang tuanya. Mengapa? Karena kita sebagai anak muda, anak-anak hanya mencari apa yang diberikan orang tua, bukan sang pemberi hadiah itu, yaitu orang tua kita sendiri. Jadi kalau kita hanya melihat atau mencari hadiah, pemberian, maka ketika seseorang sudah tidak dapat memberikan hadiah lagi, memberikan apa yang kita mau, maka kita akan meninggalkan mereka. Tentu relasi ini tidaklah baik. Sama halnya juga relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan selalu mengabulkan doa kita, Tuhan selalu memberi apa yang kita mau, tetapi tentu ada kalanya Tuhan tidak memberi apa yang kita mau. Pada saat itulah kita diuji, apakah kita tetap setia kepada Tuhan ataukah meninggalkan Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini kembali Yesus bersabda dan berkata bahwa mengapa engkau mencari aku? Engkau mencari aku bukan karena engkau sungguh-sungguh percaya kepadaku, tapi karena engkau telah makan roti dan engkau kenyang. Bacaan Injil hari ini adalah kelanjutan dari bacaan Injil minggu lalu ketika Yesus memberikan atau mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang. Pada saat itu orang-orang banyak ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Mengapa? Mengapa mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja? Pertama-tama bukan karena mereka ingin Yesus berkuasa karena mereka cinta Yesus, tapi mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja karena dengan menjadikan Yesus sebagai raja, mereka akan selalu makan. Mereka akan mendapatkan roti dengan gratis. Ya, jadi mereka mencari Yesus bukan karena mereka sungguh-sungguh mencintai Yesus, sungguh-sungguh ingin bersama Yesus, tapi karena mereka hanya melihat hadiah atau roti yang Yesus berikan. Jadi bagaimana dengan kita? Apakah relasi kita dengan Tuhan didasarkan pada hanya berkat-berkat yang kita terima, mujizat yang pernah kita alami, ataukah kita sungguh-sungguh melihat semua pemberian Tuhan ini sebagai tanda bahwa Tuhan mencintai kita, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Jadi sekalipun kita memohon dan Tuhan memberikan hal yang lain, kita tetap percaya bahwa pemberiannya itu adalah yang terbaik. Inilah artinya, aku adalah roti kehidupan. Kehidupan tidak selalu memberikan apa yang kita mau, tapi apabila kita percaya pada Tuhan, kita sungguh-sungguh bersyukur yang Tuhan berikan, maka apapun yang Tuhan berikan, sekalipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tetap bisa bersyukur, kita bisa hidup bahagia, karena kita tahu Tuhan mencintai kita dan Ia selalu memberikan kita yang terbaik. Jadi apa undangannya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih? Mari terus perdalam relasi kita dengan Tuhan, bukan hanya kita memikirkan hadiah atau mujizat apa yang Tuhan berikan kepada kita, karena sesungguhnya kita ini manusia yang tidak layak. Kalau kita bisa ada di sini, kita bisa bernafas secara gratis 24 jam, itu sudah merupakan mujizat. Hanya orang yang bersyukur, orang yang tahu bersyukur akan selalu bisa melihat bahwa Tuhan itu memberikan kita hadiah, bahkan sekalipun kita tidak memintanya. Jadi mujizat adalah apa yang Tuhan berikan kepada kita sekalipun kita tidak memintanya. Matahari bisa terbit setiap hari, terbit di pagi hari dan terbenam di malam hari secara teratur. Jika semua ini bukan karena mujizat Tuhan, semua ini tidak akan terjadi. Jadi don't take it for granted. Jangan sia-siakan kebaikan Tuhan setiap hari. Setiap nafas kehidupan yang Tuhan berikan secara gratis kepada kita, air yang kita minum dan segala makanan yang menjadi berkat, itu datang karena berkat Tuhan. Sekalipun kita bekerja, kita berusaha, tapi jika kita boleh menikmatinya semua, itu semata-mata karena Tuhan sayang kepada kita. Saat lagi kita akan menerima tubuh Kristus, roti kehidupan. Kalau kita boleh menerima tubuh Kristus sebagai roti kehidupan, sekali lagi bukan karena kita layak, kita pantas, tapi karena Tuhan sayang pada kita. Tiada yang pantas, saya pun tidak pantas, kita semua tidak pantas di sini, tapi kalau kita boleh menyambut dan menyantap tubuh Kristus,
itu karena Tuhan sayang pada kita. Jadi jangan lihat hostinya ya, hosti rasanya tidak enak ya, tapi kita melihat siapa yang memberi roti, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan kita hidup kekal. Hidup kekal yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hal ini seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam bacaan kedua, yaitu kita harus hidup baru, menjadi manusia baru, yaitu hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi mari sekali lagi kita mau terus bersyukur pada Tuhan, kita mau ikut Tuhan karena kita sungguh-sungguh mau menjadi murid Kristus yang setia dan melakukan pekerjaan yang Tuhan lakukan. Sekali lagi bukan hadiah yang kita cari, tapi Tuhan Yesus sang pemberi hadiah sendiri. It's not a gift, but the giver.